dulu, Heeh. nyantai dulu, rebahan. Nggak taunya ada anak kecil dari spion itu muncul Oh iya. dari belakang gitu. Muncul dari habis spion kanan, spion kiri. Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang di sini, Mas. Pak Teguh ini bekerja di instansi Yayasan Nurul Hayat Betul, Pak. sebagai pengantar jenazah COVID atau non-COVID ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana situasi dan kondisi saat ini di masa pandemi ketika Pak Teguh ini mengantar jenazah? Kalau di saat pandemi ini emang perbedaannya jauh sekali ya. Ya. Biasanya kalau yang sebelum pandemi itu paling pengantaran itu 2 kali gitu. Tapi untuk pandemi ini sampai 6 kali. Kalau berangkat pagi pulang pagi udah sering itu. Tidurnya paling 2 jam di rest area itu. Habis itu dapat telepon lagi gitu. Oke. Iya, pandemi ini luar biasa ini. Oke. Oke, ketika Pak Teguh mengantarkan jenazah, ini kan harus bolak-balik berapa kali? Kira-kira satu hari di masa pandemi sekarang ini, apalagi di PPKM ini, sampai berapa kali satu hari? Untuk satu hari tergantung ya. Kalau emang ini paling banyak itu 6 kali. 6 kali itu udah sampai malam. Kan karena nggak mungkin kita soalnya nunggu juga driver tuh nggak mungkin datang pergi kan nggak mungkin. Ya, Soalnya satu tempat itu makan waktu juga. ya. Terkadang ada yang nunggu saudaranya yang dari jauh. Nah, itu memang membutuhkan waktu. Jadi kalau kapan hari itu sampai 6 kali, keluar kota pun ya nggak jauh-jauh, paling Kediri, Jombang, Bojonegoro. Itu lumayan juga, makan waktu juga. Iya, Sehari bisa 6 kali. 6 kali ya Iya. satu hari ya. Dari 6 kali itu dari tempat yang berbeda atau memang sesuai dengan misalnya ada bantuan misalnya ingin di rumah sakit ini ingin diantar misalnya atau memang ini bekerja sama dengan rumah sakit. Enggak, itu tergantung permintaan. Jadi ada yang dari rumah ke pemakaman, ada juga yang dari rumah menuju rumah sakit ataupun dari rumah sakit menuju rumah. Nah, itu sesuai kebutuhan yang mana dia yang memilih gitu. Sesuai kebutuhannya customernya juga. Iya. Oke. Ketika Pak Teguh ini mengantarkan jenazah, justru kan apa namanya dari jarak jauh, dari pedesaan dan sebagainya, dalam situasi dan kondisi saat itu, Pak Teguh apakah sendirian atau ada temannya? Kalau kebanyakan saya sendiri. Mulai pertama driver ambulan di Nurul Hayat tuh emang sendiri saya. Ya, sendirian ya. Dan dengan sendiri itu saya menemukan istilahnya kenikmatan pengantaran jenazah. Dalam arti hampir sama dengan kita menikmati kalau udah menikmati sholat tuh bagaimana sih? Iya. Nah itu hampir sama itu. Saya menikmatinya itu ya nggak bisa digambarin. Iya. Iya itu. Itu fenomena juga itu. Iya. Ketika mengantar misalnya ini ada jenazah COVID, terus kemudian apa yang ada di benak Pak Teguh ketika mengantarkan itu? Misalnya ada keresahan, misalnya ada takut, ada muncul berpikiran bahwa oh ini harus hati-hati dan sebagainya. Itu di awal. Di awal Iya, emang semuanya kan beritanya terlalu heboh. iya, Jadi kita apalagi kalau nggak pernah bersentuhan langsung dengan yang COVID ataupun pasien COVID. Nah itu kalau pertama memang was-was, tapi harus ada ini jaga diri juga dari iya. mulai kebersihan juga. Nah, itu kalau COVID saya pastikan bersih. Dalam arti itu di rumah itu mandi, pakaian langsung dicuci, dan saya tidurnya pun bisa. Jadi nggak sama anak-anak, nggak sama Iya. ibu. Jadi saya sendiri untuk
setelah pengantaran saya sendiri gitu. Itu jaraknya pisah, misalnya ini datang mengantarkan jenazah COVID, terus kemudian tiba-tiba datang ke rumah, terus tidur, ini kan pisah sama istri, sama anak dan sebagainya. Ini jangkanya berapa hari, Pak? Oh kalau itu enggak ada, cuman kita harus yakin aja kalau Iya, kita itu sehat gitu aja. sehat. Oke. Oke, Pak Teguh ini kan sendirian ya mengantar jenazah COVID atau non COVID lah. Misalnya ada mengantar jenazah di desa terpencil misalnya. Ada enggak gangguan-gangguan secara mistis kepada Pak Teguh misalnya? Kalau gangguan mistis itu menurut saya itu bonus. Iya. Ya itu bonus. Memang ada beberapa itu kalau yang tahun-tahun pertama saya jadi driver ambulan tuh sering. Iya. Mungkin itu perkenalan juga Iya. ya. Tapi untuk saat ini udah aman. Iya. Tapi kapan hari ya saya di Sumeneb itu ada itu. Iya. Waktu saya mungkin emang ngantuk dan emang capek ya. Posisi jam 2 malam itu. Jam 2 malam. Jam 2 malam di Sumeneb akhirnya saya istilahnya nyantai dulu. Nyantai dulu rebahan. Nggak taunya ada anak kecil dari spion itu muncul Oh iya. dari belakang gitu. Muncul dari habis spion kanan spion kiri dia. Oh iya. Saya pikir gini, wah ini minta guro ini Oh, iya. gitu. Tapi habis gitu dia muncul kanan kiri, yang dalam ada suara, Oh, yang dalam mobil. dalam mobil suara Iya. juga. Saya juga kaget. Suaranya ya gede lumayan. Iya. Gitu. Oh. Itu merupakan bonus itu. Oh iya. Kalau menurut saya bonus itu. Enggak takut Pak Teguh. Alhamdulillah sampai saat ini takut sih enggak. Oh iya. Karena Ketika- kita iya. menganggapnya itu yang logika aja. Jadi Iya. kalau yang itu kita masukin dalam hati benar ya akhirnya bisa takut juga. Bisa Tapi takut kalau juga. diambil logika gitu, mungkin ini bukan apa-apa kok gitu Iya. aja. Oke, ketika muncul anak kecil dan suara-suara yang ada di dalam mobil itu ada aura misalnya ada penciuman yang memang berbeda dengan sebelumnya. Oh ada, itu kalau itu istilahnya bulu kuduk itu emang berciri itu. Iya. Itu bener itu. Heeh. Berdiri, semuanya berdiri gitu. Cuman kita yakin dengan yang di atas bahwasanya itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Gitu. Itu jaraknya dari munculnya anak kecil dan suara-suara itu agak lama dari itu. Ya hampir dalam arti selesai ini baru ini gitu. Oh, Gitu. gantian. Beruntun tadi. Beruntun Iya, ya. nggak space lama gitu. Ketika yang paling ditakutkan Pak Teguh ini selama ada suara mistis ini apa? Kalau takut enggak ya. Istilahnya cuman kalau kemunculan sih enggak ada. Kalau takutnya juga dalam arti itu udah biasa gitu. Kalau takutnya enggak sama sekali. Cuman mungkin kalau orang-orang enggak awam ya mungkin tahu-tahu kelihatan gambaran gitu. Iya. Tapi emang enggak ada kok. Iya. Kayak gitu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ketika Pak Teguh ini kan sendirian toh. Misalnya di luar kota misalnya, terus kemudian desa terpencil, ada suara-suara aneh, terus kemudian muncul misalnya anak kecil dan suara-suara itu, apa yang dilakukan Pak Teguh? Misalnya mengeraskan musik atau apa, atau baca sholawat. Yang sering itu kapan hari juga di itu Sumeneb ada itu. Bukan ini tapi pohon itu. Pohon. Pohon itu munculnya suara itu bukan suara, angin. Heeh. Logika mobil itu kalau kaca depan dibuka, itu kan angin dari depan, logika itu ya. Iya. Tapi itu anginnya dari belakang, Oh, dari belakang. dari dalam belakang keranda itu. Oh iya. Ya, itu pas di telinga bisa bunyi itu. Oh iya. Wis, gitu. Berarti hanya sekilas aja begitu enggak ya? Ya, suaranya aja itu. Suaranya aja. Habis suara itu keluar gitu ya, lewat telinga. Nggak lama itu saya lihat pohon itu. Iya. Hampir bersamaan. Wah, pohon ini jatuh. Soalnya begitu lewat telinga, pohon di sana itu udah goyang-goyang. Sudah goyang-goyang ya. Gitu. Akhirnya di kaca saya itu. Oh, iya. Pernah itu.
saya sampai melongok, astagfirullahaladzim gitu. Itu yang muncul di berbagai kota ya. Iya, Yang sebelum-sebelumnya Pak Teguh ini kalau ada dari perbedaan ini ada anak kecil itu pas anak kecil. di samping saya itu pernah ya. Oh berarti dari sampingnya itu. Iya, Oh iya. ada pernah Oh duduk iya. situ, duduk. Jadi eh, ketika anak kecil itu muncul duduk di sebelahnya Pak Teguh, secara kilas mata ya, misalnya secara 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 apa namanya, secara kedipan itu memang hilang atau masih ada itu? Saya ngelihatnya nggak lama, cuman oh kok ada anak kecil ya, oh paling ini Oh, nemenin gitu oh, aja. habis itu hilang. Hilang. Oh iya, itu ketika misalnya diajak berbicara itu langsung hilang berarti ya? Enggak, saya enggak ngomong, cuman Iya. ngeliat aja. Heeh. Saya enggak pernah ngajak ngomong. Iya, tapi dalam Pak Teguh sendiri itu ada ketakutan, ada anak kecil begitu kan? Cuman, loh kok ada anak kecil ya gitu. Oh, iya. Cuman gitu aja. Memang Pak Teguh ini nggak penakut atau nggak takut Oh, sama enggak, itu? enggak. Ya berawal dari niatan aja. Kalau Iya. kayak gitu-gitu enggak takut ya. Oke, ada kira-kira nggak perbedaan jenazah COVID dengan non COVID misalnya dari segi apa namanya, dari segi perasaan Pak Teguh menyetir dan sebagainya? Kalau itu tergantung juga dari apa jenazahnya juga. Heeh. Terkadang itu ada jenazah non covid tapi nggak tahu itu auranya dia sendiri atau jinnya juga yang ikut, nggak tahu. Nah itu terkadang itu kebawa perasaan. Oh, ke bawah perasaannya. Iya, sampai gaya apa dalam arti, duh saya kok temperamen gini ya. Nah, itu saya pernah itu merasakan itu. Oh, merasakan seperti Iya, itu. duh kok gini ya saya ya. Akhirnya kita kan bisa ngontrol diri. Iya. Nah itu dari situ. Heeh. Kalau covid itu cuman, kalau covid kan ada yang jauh ada yang enggak. Cuman kalau covid itu berasanya ya gerah itu Iya. aja. Soalnya kan tertutup. Apalagi kalau keluar kota, wah itu luar biasa itu. Oke. Mandi keringat itu. Oh, iya. Iya itu. Oh, berarti apa namanya, ada semacam masih rasa takut atau apa sehingga Pak Teguh itu berkeringat dan sebagainya itu ya. Oke. Kalau berkeringatnya memang wajar ya. Soalnya ketutup semua itu. Iya. Jadi dalam posisi menyetir itu nggak lihat ke belakang sambil lihat apa, takut nanti jenazahnya hilang atau Oh, apa enggak. enggak? Kalau covid itu kan pakai peti mas. Jadi emang saya sendiri karena broadcast. Adapun kalau keluarga pengen ikut ya pakai ini hazmat itu. Tapi mereka enggak mau. Terkadang seperti kemarin di Blitar itu kebetulan ART. Jadi istilahnya bosnya itu cuman nyerahin ke kita untuk diantar ke Blitar. Nah itu keluarganya Blitar cuman share lokasi gitu aja. Oh, berarti nggak ikut sama keluarganya ya? Nggak ikut, cuman dia menanti di rumah gitu aja. Kita cuman via telepon posisinya di mana, tolong share lokasi gitu aja. Iya. Itu nanti alhamdulillah bisa nyampe sudah jenazahnya. Oke, ada nggak problem Pak Teguh ini misalnya ini jenazah COVID misalnya diantarkan ke luar kota, ke desa, terus kemudian disambut dari warga, terus kemudian oh ini bukan COVID dan sebagainya, kan banyak dari berita video-video itu, terus kemudian ada ambulan, terus kemudian apa namanya, ada jenazah diantar dari ambulan, kemudian oh ini jenazah bukan COVID kok di-COVID-kan, ada seperti itu selama ini? Selama ini yang saya bawa itu kan mereka itu kan gini ya, daripada ribet ya udahlah nggak apa-apa gitu aja, yang penting bisa pulang gitu. Oh, iya. Memang ada yang nggak covid tapi penduduk sekitar juga nggak mau, dalam arti nggak mau menolongin untuk evakuasi. Nah saya juga kan yang deket aja nggak mau, apalagi saya yang jauh, saya kan nggak tahu latar belakangnya. Akhirnya saya tanya, ini penyakitnya apa gitu. Saya nanya dari oh ini berarti arahnya ke covid gitu. Saya balikan lagi, ibu kalau saya pakai APD apakah di desa ibu nanti mau terima nggak gitu. Nah dari situ kan bisa, tapi kebanyakan kalau di desa
kita pakai APD lengkap, ambulannya, jenazahnya di sana nanti nggak mau ngerawat gitu. Susah juga. Oh Makanya iya. kita komunikasikan di awal. Jadi kalau ini memang bukan COVID tapi tempat-tempat penduduk desa situ, maksudnya di Surabaya nggak mau bantu, ya kita serahin aja ke pemulasaran atau rumah sakit terdekat yang di daerah situ. Jadi sama-sama aman gitu aja. Sama-sama aman. Iya. Selama ini kan Pak Teguh ambil jenazah dari rumah sakit. Nggih. Ada nggak dari pihak keluarga dilangsungkan ke pemakaman atau masih ke rumah dulu? Kalau untuk COVID itu langsung nggak boleh untuk apa dimampirkan ke rumah nggak boleh karena sudah prosedural. Jadi dari rumah sakit langsung. Dari rumah sakit langsung ke Iya, pemakaman. jadi nanti TPU mana yang dituju itu aja. Dari Oke. awal telepon sudah. Oh ini tujuannya ke sini gitu sudah. Oke. Dari layanan ini, dari layanan apa namanya ambulan dari Yayasan Nurul Hayat, ini bagaimana prosedurnya, Pak? Kalau dari Nurul Hayat itu kan sistemnya gini, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nggak berbayar itu bukan berarti tanpa syarat. Nah itu kalau yang untuk duafa, terutama duafa itu emang harus membuktikan duafa itu cuman pakai SKTM RT/RW saja. Jadi kita nggak mempersulit sampai ke kelurahan gitu. Jadi cukup RT/RW menerangkan bahwasanya jenazah dari keluarga tidak mampu. Nah itu nanti tujuannya kemana kita antar gitu. Diantar. Iya, nggak usah mikir, oh biayanya berapa, nggak usah. Oh, nggih. Jadi langsung aja. Kalau mereka mau infak ke NH, monggo. Kalau ngasih ke drivernya juga itu terserah. Kita nggak maksudnya nggak bisa ngasih untuk berapa Pak. Kita nggak Iya. bisa ngomong gitu. Terserah mereka mau ganti bensin itu terserah itu. Oh, dari apa? Dari prosedurnya itu ya. Iya, Oke. nggih. Oke, selama ini kan PPKM, Pak ya. Nggih. Masih diperpanjang juga, terus kemudian ketika Pak Teguh mengantarkan jenazah di luar kota, sedangkan sekarang itu masih ada kemacetan kanan kiri masih banyak. Apa yang ada dalam benak Pak Teguh ini ketika mengantarkan jenazah ini? Kalau ambulan itu kan prioritas. Jadi kalau nggak super macet beneran, nggak macet. Kalaupun bisa jalan tapi pelan. Iya. Tapi itu kalau menurut saya macet ndaknya itu tergantung amal perbaikan juga, Iya. amal perbuatannya Iya, juga gitu. amal Ini perbuatan. bener ini. Terkadang itu kapan hari saya dari Sidoarjo ke Surabaya itu 1 jam lebih itu. 1 jam. Nah, itu kan saya sampai gini, ya Allah macetnya bener-bener macet, nggak seperti biasanya. Padahal itu bukan pagi loh itu. Iya. Ya nggak tahu, Allahu alam gitu aja. Iya. Saya pikir terkadang itu lampu itu hijau terus dari mulai keluar rumah sampai ke pemakaman itu hijau terus. Nah, saya narik kesimpulan, oh ini orang ini baik gitu. Oh iya. Dari situ. Nah, kalau kelancaran itu pasti ini orang baik. Gitu aja saya narik kesimpulan juga. Soalnya banyak juga dari perjalanan menuju tujuan itu ada yang lama banget. Padahal kalau secara logika biasanya udah nyampe ini. Iya. Biasanya butuh waktu 2 jam semua. Itu bisa lebih. Bisa lebih. Nggak tahu kendalanya itu apa. Tapi perjalanan itu padahal saya udah larinya udah 100, udah kenceng. Tapi kok nggak nyampe-nyampe. Itu pernah juga. Iya, berarti tergantung amal ibadahnya tadi ya. Insya Allah begitu. Oke, paling jauh ini Pak Teguh ini mengantarkan kemana? Kalau dulu itu pernah ke ini Ciwidey. Ciwidey itu kan daerah Tasik gitu, Bandung gitu. Itu kebetulan istrinya dari teman Nurul Hayat juga. Sebenarnya lingkupnya kalau dulu itu lingkupnya Jawa Timur. Tapi karena ada permintaan yang ke Jogja, ke Solo, ya udahlah kita layani aja. Berarti juga bisa di luar Jawa Bisa Timur. juga, Iya. Pak, ini kembali lagi nih Pak ke yang tadi itu. Tergantung amal dan perbuatannya. Itu tadi. Dari segi Pak Teguh sendiri, ketika ada jenazah ini ya, apakah Pak Teguh juga ikut ngangkat
jenazahnya itu ketika Ya diturunkan? terkadang kalau emang nggak ada keluarganya kan kita mau nggak mau kan harus bantu. Mm-mm. Kita nggak mungkin berpangku tangan diem aja, Mm-mm. masukin Mbak, kan nggak mungkin. Jadi Iya. untuk di ambulannya kita yang tahu, kita Mm-mm. yang apa, yang servis gitu. Mm-mm. Ya mau nggak mau emang harus bantu gitu. Iya. Sekarang kan misal Pak Teguh mengantarkan jenazah COVID misalnya, rumahnya memang nggak masuk lewat mobil, misalnya ada seperti itu Pak, misal lewat apa namanya, nggak bisa, nggak ada parkir mobil, masih lewat gang, lewat gang, lewat gang. Ini untuk mengantarkan jenazahnya Pak Teguh juga ikut mengangkat jenazah ini. Kalau kita untuk mengangkatnya enggak, mungkin penduduk setempat situ kan udah ramai. Jadi Mm-mm. kita cuma mengarahkan. Mm-mm. Kalau ke pemakaman semestinya harus gini, Mm-mm. gini. Jadi kan setiap hari saya kan udah tahu eh, bagaimana sih yang dalam arti itu eh, biar aman gitu. Mm-mm. Ketika mengantarkan jenazah ini diantar ke rumah, lalu kemudian Pak Teguh ini masih nunggu untuk diantarkan ke pemakaman atau langsung pulang sekedar mengantarkan ke rumah? Tergantung permintaan. Kita juga Heeh. nawarin kalau setelah seumpama dari rumah sakit. Kalau dari rumah sakit kita antar ke rumah, kita nawarin, Mm-mm. Ibu untuk pemakamannya bagaimana? Mm-mm. Atau jenengan pakai Nurul Hayat atau cuman pemakaman deket aja. Mm-mm. Kita cuma nawarin. Kalau mereka pakai, kita tentuin jamnya jam berapa. Mm-mm. Soalnya ambulannya nunggunya paling lama paling 30 menit udah. Soalnya yang membutuhkan kan banyak. Jadi kita bagi. Kalaupun nanti istilahnya selisihnya 2 jam, kita kembali lagi ke situ. Enggak Oh, apa-apa. enggak apa-apa. Nggih. Jadi kita nggak makruk di situ 2 jam nyangkruk. Oh iya. Nah, itu kan eman waktunya itu bisa dimanfaatin untuk yang lainnya. Kalau Heeh. ada yang perlu ambulan, nah itu Heeh. kan bisa misalnya untuk antar pasien kemana, itu kan nggak butuh waktu lama. Kalau pasien itu kan paling kemana gitu. Oke. Ketika Pak Teguh mengantarkan jenazah COVID ke pemakaman misalnya, Pak Teguh juga itu apa, mengangkat jenazah COVID-nya itu untuk, kan misalnya ada yang keluarga yang nggak mau, terus kemudian melihat dari jarak jauh, terus kemudian ada dari rumah sakit yang ikut. Kalau dari rumah sakit itu memang tidak diperbolehkan ya untuk pemakaman, memang diberi space jarak itu. Jadi keluarga nggak boleh dekat kecuali yang pakai APD. Nah itu kita cuma bantu paling ngangkat sebentar ataupun ngangkat alas untuk apa istilahnya kayak kayu itu yang untuk sandaran di liang lahat itu mereka angkat kita yang tarik gitu aja kalau di Keputih itu gitu. Oh, dari seperti itu Iya, ya. Oke. kita bantunya nggak ini kok, nggak berat-berat juga. Oke. Ketika ada layanan ini Pak Teguh misalnya ke Banyuwangi misalnya, terus kemudian ada minta diantarkan lagi, itu Pak Teguh bolak-balik berarti dari Banyuwangi nunggu Pak Teguh dulu, terus kemudian diantar lagi. Kalau ada jenazah COVID misalnya, ini kedua misalnya. Eh, itu kan sebenarnya juga ujian buat kita. Iya. Yang dari jarak jauh terus jauh lagi itu emang kalau kita nikmati itu nggak terasa. Iya. Kalau itu dijadikan beban, nah itu yang susah. Heeh. Sama dengan kita kerja kalau udah ada beban, itu kita berangkat itu udah susah. Nah, kalau ini dijadikan alhamdulillah, ini rezeki saya. Nah, itu bisa enteng gitu. Bisa. Nggih. Saya sering kok mengalami kayak gitu itu meskipun dari jauh pulang pagi pun ya, Heeh. pulang pagi itu kita cuma makan aja, ada teleponnya bunyi lagi. Nah, itu yang khawatir bukan sayanya yang di rumah. Oh, yang di Padahal rumah. habis enggak pulang gitu. Oke, paling lama Pak Teguh ini berapa jam? Misalnya ada satu hari satu malam enam jenazah misalnya, Iya. itu memakan waktu berapa lama? Sampai jam berapa malam? Kalau dari pagi biasanya paling jam 10 udah selesai. Tapi kalau Jam yang 10. keluar kota itu emang waktunya harus ekstra gitu. Apalagi apa kalau nggak musim hujan dan sebagainya. Ya. Sekarang apa yang mau disampaikan Pak Teguh ke masyarakat Indonesia di masa pandemi ini, kan
begitu banyak ya jenazah yang ada yang meninggal kena COVID dan sebagainya. Ya, untuk ini istilahnya jaga diri dari kita sendiri, mulai kebersihan, kesehatan juga jangan lupa untuk yang penting itu yakin, Yakin. berdoa. Terus untuk keluarga juga istilahnya dibiasakan untuk sehat hidup sehat gitu. Sehat hidup sehat. Jangan sampai makan telat. Nah, itu terutama saya pun sendiri kalau makan telat ya itu pusing sudah. Iya. Saya mau enggak mau harus makan, dalam arti nggak tahu itu 2 sendok atau 3 sendok, yang penting kita ada isi. Nah, itu. Yang penting jaga diri baik-baik, terutama untuk diri kita sendiri, keluarga, teman-teman, dan masyarakat luas. Oke. Tetap protokoler kesehatan. Oke. Insya Allah bisa melewati pandemi ini. Allahu alam juga gitu. Iya. Bukan berarti saya ngomong harus dituruti ini, enggak. Kita kan enggak tahu juga Iya. takdir seseorang juga enggak tahu gitu. Oke. Ya cuman kalau kita udah ikhtiar tapi masih diberi cobaan, ya itu Allahu alam. Nah, itu. Oke, terima kasih Pak Teguh atas waktunya, telah berkenan hadir di Khodari Podcast Rakyat ini. Sama-sama Mas, terima kasih juga sudah diundang di sini di kesempatan ini, berbagi pengalaman ini. Iya. Berbagi informasi. Sebagai informasi ya. Nggih. Nggih. Ya, kalau untuk masyarakat luas, kalau ada sirine bunyi, tolonglah untuk dikasih jalan. Nah, itu. Karena ambulan itu yang saya dengar itu gini, Mas, saya sering dikata-katain, kosong gitu. Padahal memang ada isinya. Kalau enggak ada isinya, buat apa kita bunyikan? Oh. Gitu. Itu banyak. Itu mungkin sering ada oknum-oknum, itu loh. Kalau dari Enda, alhamdulillah kita taat. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama. Oke. Oke, terima kasih.